Saya bingung mau naik apa sama Pak Dedi nih. Saya sebagai korban ini ya tak siap-siap kalau gitu. Siap-siap dulu, kalau sudah direkam saya tak mulai Pak. Ya oke. Siap-siap jadi korban. Oke, bisa dimulai, monggo. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat ya Bapak Ibu, luar biasa. Pada kesempatan kali ini nanti akan ada praktik hot. Nah, saya pikir hot ini karena Bu Yeni nanti sebagai coach dan Pak Dedi or Wahyu Channel sebagai coach. Nah, ini saya sangat penasaran ini bagaimana atraksi beliau berdua ini. Nah, oke, silakan nanti bisa dimulai. Namun sebelumnya saya perlu mengingatkan sebagai observer bahwa Bu Yeni sebagai coach jangan lupa menggunakan alur kata, gitu nggih Bu Yeni. Ya, terima kasih. Saya jangan banyak ngomong ini nanti malah saya ikut dikoci oleh Bu Yeni. Ayah ini. Ya, silakan waktu saya persilakan kepada Bu Yeni dan Pak Dedi. Monggo. Terima kasih atas waktunya Bu Dewi. Pak Dedi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nikmat ya Pak bisa bertemu Pak Dedi ya. Ini saya bisa banyak ngobrol nih sama Pak Dedi ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih. Ini memang bukan guyon ya Pak. Memang saya bawaannya selalu ketawa ini ya Pak. Ya. Sama Bu Yeni, saya juga sering ketawa ketiwi kok. Sebelumnya ya Pak. Terima kasih Pak Dedi sudah meluangkan waktu. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Iya, ini sama-sama. waktu kita itu Pak tidak lama Pak. Ini minimal 15 menit ya Pak ya. Iya, iya. Ini apa mungkin ada yang perlu diomongin ya Pak ya atau diobrolin ini. Nggih. Terima ya, kasih. Mendengar ini Pak. Nggih, terima kasih Bu Yeni. Sebenarnya saya juga pengen curhat ya. Kemarin Bu Yeni di sekolah saya kan karena ada pendampingan ya kemarin ya, pendampingan P3 ya Bu Yeni ya. P3 kemarin sebenarnya saya ingin bercerita dengan Bu Yeni bagaimana tentang kesulitan yang saat ini sedang saya alami. Tapi karena waktu kita kemarin sebentar, jadi ya terus kapan-kapan saja lah nanti kita ketemu begitu. Begini Bu Yeni, saya itu kan dalam belakangan ini kan mempunyai sedikit kesulitan atau semacam tantangan di dalam pembelajaran saya di kelas maupun di lapangan. Sebuah gambaran kelas yang saya hadapi seperti ini Bu Yeni. Di suatu kelas saya itu ada suasana seperti ini. Ketika di dalam kelas seperti saya memberikan pelajaran teori itu kan ada sebagian siswa itu yang kalau dalam mengikuti pelajaran itu ada yang asik dengan dirinya sendiri. Jadi ada yang duduk di bangku kemudian memegang sesuatu semacam benda yang bisa dipermainkan asik dengan sendirinya. Dia tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Ada lagi keadaan siswa yang dalam waktu sebentar saja kepalanya itu langsung ditaruh di meja. Jadi seolah-olah kita sebagai guru melihatnya itu seperti dia ngantuk, seperti dia kurang semangat begitu. Kemudian ada lagi siswa yang berbicara sendiri dengan temannya. Dan yang lebih ekstrim lagi itu Bu Yeni, waktu kita menerangkan itu ada siswa yang malah di bawah meja di
bawah meja. Jadi iya betul itu. Ada siswa yang ketika kita menerangkan di depan, dia asik di bawah meja itu entah apa yang dilakukan begitu. Jadi saya pikir kok kondisi kelas saya kok seperti ini ya. Kemudian saya juga terus merasa apa sih kekurangan saya? Apa sih hal-hal yang harus saya lakukan untuk menghidupkan suasana kelas sehingga lebih kondusif, pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Itu yang di dalam kelas Bu Yeni. Yang di lapangan juga ketika saya memberikan materi praktek, saya kan di olahraga ya Bu Yeni ya. Oh, olahraga. Iya. Itu juga sama. Ketika kita memberikan sebuah materi, memberikan materi terhadap murid, ada juga murid yang tidak hero, main sendiri. Kemudian yang lebih apalagi itu ada semacam siswa yang baru kita mulai, baru separuh jalan sudah minta istirahat. Saya pikir ini apakah ada sesuatu atau gimana gitu ya. Jadi itu gambaran saya Bu Yani. Ya Pak, jadi ini bisa saya simpulkan gini ya Pak ya, kondisi murid kurang semangat ya Pak, kurang semangat dan kurang fokus dalam pembelajaran baik itu di kelas maupun di lapangan seperti itu ya Pak ya. Iya betul. Iya, ya ini kan kita kelompoknya 4 orang ya Pak ya, jadi kita ini waktunya tidak banyak nih ya Pak ya. Iya. Nah kita ingin dapat apa Pak dari percakapan kita ini nanti Pak? Harapan saya dari hasil percakapan kita kali ini, saya mendapatkan semacam pencerahan bagaimana solusi saya di dalam menghidupkan kelas agar ketika siswa saya menerima atau mengikuti pelajaran saya itu bisa bersemangat, fokus, kemudian materi apa yang saya sampaikan itu bisa diterima. Hanya itu sebenarnya Bu ini yang Bu Yeni yang saya harapkan dari hasil pertemuan kita kali ini. Semoga nantinya itu ya Pak ya, apa yang diharapkan Pak Dadi juga mendapatkan jawaban ya Pak dari percakapan kita ini nanti ya Pak ya. Iya, harapan saya itu. Intinya itu tadi agar kelas itu efektif dan menyenangkan ya Pak ya. Betul. Ya. Nah menurut Pak Dadi ini ya Pak, kalau kita berbicara tentang efektif ya Pak ya, kelas yang efektif itu menurut Pak Dadi itu seperti apa Pak? Iya, kalau saya berangan-angan ya kelas yang efektif itu adalah kelas yang kondusif, anak dalam mengikuti pelajaran itu aktif semuanya, fokus dengan materi yang kita berikan, kemudian siswa itu memberi umpan balik dengan materi yang kita sampaikan. Karena di dalam angan-angan saya itu ketika siswa itu merespon apa yang kita sampaikan, berarti kan siswa itu memperhatikan materi yang kita berikan. Tapi ketika gini Bu Yeni, ketika kita menyampaikan selesai, kita tanya sebuah refleksi misalnya kan, anak-anak apa ada yang ingin ditanyakan gitu kan, dan mereka diam. Di sini kan saya berpikir diam itu kan dua macam, mudeng atau sama sekali tidak mudeng. Nah itu yang sulit Bu Yeni. Iya Pak, betul Pak. Iya, memang apa ya Pak ya, keadaan anak kan beda-beda ya Pak ya kondisinya ya. Iya. Kalau kita nilai ya Pak ya, sekarang itu murid Bapak itu berada pada angka berapa Pak? Kalau saya sih dibilang ekstrim atau tidak ya kalau menurut Bu Yeni ya. Kalau saya sih kalau misalnya Bu Yeni memberi rentang ya 1 sampai 10 misalnya kan. 1 sampai 10 Pak. Iya. Kondisi kelas saya sekarang itu baru dalam kondisi 5. 5 ya Pak? Iya. Kok Pak jadi bisa menyimpulkan 5 itu dari mana Pak? Ya itu tadi Bu Yeni. Kondisinya sekarang kan kita memberikan materi itu mereka tadi ada yang di bawah meja. Yang kedua, ada yang kepalanya ditaruh di meja. Ya. Ada yang asik dengan dirinya sendiri. Ada siswa itu ada yang memegang stick es krim itu loh Mbak Yeni ya. Stick es krim ya. atau karet itu dengan asiknya dia bermain. Itu
Itu kemudian ada juga yang sewa yang baru misalnya 8:30 itu ya. Ada yang bilang, Pak tadi itu kalau memberi materi lama, nggak istirahat itu. Jadi kondisinya seperti itu. Minta cepat selesai ya Pak ya Iya. pelajarannya. Ya baik Pak, memang kalau diharapkan untuk di angka 10 itu memang agak susah ya Pak ya. Iya. Karena memang juga anak-anak pemenuhan kebutuhan dalam hal kesenangan mungkin ya Pak ya. Iya. Ini kurang disalurkan, jadi makanya dilampiaskan dalam waktu pelajaran seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah ini saya pengen tahu Pak, menurut Pak Dadi ini ya, hal apa sih yang membuat siswa ini kurang semangat, kurang fokus dalam mengikuti pelajaran Pak Sudadi ini? Itu kalau sementara ini saya membuat semacam apa namanya ya, semacam praduga atau apa ya namanya ya. Itu begini. Ini adalah salah satu akibat dari apa kemarin pembelajaran kita kan 2 tahun terakhir kan tidak efektif ya Bu Yeni ya. Oh iya. Ada pembelajaran yang tidak optimal karena pembelajaran kita daring. Kalau yang namanya daring itu kan dengan waktu yang tidak sama seperti pembelajaran yang sebenarnya, kemudian tugasnya juga tidak seperti ketika di sekolah, dan kemungkinan orang tua siswa itu kan juga dalam memantau anak-anaknya kan ada yang perhatian, ada yang tidak, ada yang dibiarkan gitu. Jadi anak-anak itu terbiasa dengan ritme pembelajaran yang sak senenge dewe gitu. Jadi ketika itu masuk di dalam kelas sudah pembelajaran normal, perilaku itu masih terbawa Bu Yeni. Kalau sementara pengamatan saya seperti itu. Jadi akibat dari pandemi kemarin ya Pak ya, daring ya. Jadi mereka sudah berada di zona nyaman dalam pembelajaran seperti itu Pak. Iya. Setelah luring ini mereka adaptasinya sulit ya Pak, sulit untuk beradaptasi pulih kembali seperti itu ya Pak ya. Iya, kesimpulan saya sementara seperti itu. Iya, akibat dari daring itu. Jadi ini paling tidak ini Pak Sudadi ini harapannya setelah ini nanti siswa berada di angka berapa Pak? Ya, kalau bisa sih kisaran angka 8 atau 9 lah Bu Yeni. 8 ya Pak ya. Iya. 8 itu sudah sangat bagus ya Pak ya. Iya, saya akan menjawab 10 nanti di mana Pak Aris katanya 10 tadi milik siapa tadi Pak Aris? Harusnya Pak Dadi tidak di angka 8 ini karena saya anak kecil saja cita-citanya di angka 9 ini. Ya, insya Allah 8 itu bisa tercapai Bu Yeni. Nanti baru kita tingkatkan di 9. Apa yang bisa menurut Pak Dadi lakukan ini untuk membawa anak-anak itu ke angka 8 Pak? Begini, di dalam sesi pembelajaran kita kan kemarin kita mendapat modul atau materi tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian berikutnya ada pembelajaran sosial emosional. Itu akan saya coba terapkan di sana. Harapan saya adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Jadi kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebutuhan bertahan hidup itu dari beberapa tingkah laku anak yang melakukan itu tuh dari beberapa macam kebutuhan hidup itu, kebutuhan belajar maksud saya itu memang ada. Jadi karena melihat heteroginya atau bermacam-macamnya kebutuhan belajar siswa itu akan saya penuhi dengan berbagai macam diferensiasi konten, kemudian prosesnya juga akan saya lakukan diferensiasi proses, kemudian dari hasil belajarnya juga akan saya perlakukan dengan diferensiasi produk. Insya Allah nanti di sana dengan gaya belajar dan metode yang tepat itu akan merubah keadaan. Kemudian untuk menyadarkan perasaan anak, kesadaran sosial emosional juga akan saya terapkan pembelajaran yang sosial dan emosional. Rencana saya seperti itu. Iya Pak, saya juga setuju Pak. Ini kalau saya lihat itu pelajaran
olahraga itu sudah sangat menyenangkan ya Pak ya. Kok masih ada anak yang itu ya Pak yang ngelokro ya Pak. Iya. Karena kok di lapangan kan kenyataannya seperti itu, seperti Iya, apa ya? iya. Saya juga suka loh Pak olahraga loh Pak ya. Iya. Bu Retno, Bu Dewi juga suka loh olahraganya dia. Kalau dari pengamatan Pak Dadi nih ya Pak ya, rencana apa yang akan Pak Dadi lakukan untuk mengembalikan semangat anak-anak ini setelah pandemi ini? Mungkin bisa dijelaskan apa ya tahapnya mungkin Pak? Kan tadi yang apa namanya yang akan dilakukan Pak Dadi kan penerapan diferensiasi itu, mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak. Iya. Contohnya ya. Nggih. Pembelajaran berdiferensiasi untuk saat ini merupakan rencana awal saya. Ini saya berharap memenuhi target saya untuk mengembalikan semangat murid-murid saya di dalam mengikuti pembelajaran. Ada indikator awal yang sudah kelihatan, itu ada di salah satu kelas, itu sudah beberapa kali pertemuan saya coba itu, dan ternyata kalau kita hitung secara grafik itu sudah mengalami semacam kenaikan ya, tren-tren naik, bagaimana dia menyenangi dari pembelajaran yang kita sampaikan. Jadi variasi atau diferensiasi konten itu kan memang betul-betul memenuhi ya kebutuhan belajar siswa. Kemudian termasuk di dalam diferensiasi yang lain, proses dan produk itu memang betul-betul mengakomodir kebutuhan anak. Yang suka menggambar ya nanti dia menggambar, yang suka bercerita ya menuliskan dengan cerita, begitu. Kemudian nanti untuk mendukung itu agar semuanya kelas mempunyai tingkat kesadaran belajar yang sama, itu juga saya akan semacam diseminasi atau sosialisasi dengan teman-teman, apa sih pembelajaran diferensiasi, apa sih pembelajaran sosial emosional, begitu. Ya, jadi memang anak tidak fokus itu mungkin tidak hanya Pak Sudadi saja yang mengalami ya Pak ya. Jadi mungkin beberapa guru juga mengalami. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu melalui diseminasi itu bisa tersalurkan ya Pak ya pada teman-teman kita, seperti itu ya Pak ya. Iya, insya Allah ya. Saya juga setuju tadi penerapan KSE ya Pak ya, untuk fokus anak-anak biar fokus dulu, tidak membawa masalah ke kelasnya, seperti itu ya Pak ya. Iya. Iya. Mungkin kapan kira-kira Pak Sudadi ini bisa diterapkan ini rencana-rencananya ini? Untuk rencana awal saya itu, karena ini kan baru masa-masa koreksi rapot sesudah penilaian akhir semester ya Bu ya. Ini kan nanti pada minggu-minggu kedua sesudah pelaksanaan penilaian akhir semester ini kan saya akan lebih berorientasi dulu dengan teman-teman guru mengenai bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana sih pembelajaran sosial emosional. Untuk selanjutnya nanti akan saya coba deh di dalam minggu kedua nanti, akan saya coba di salah satu kelas penerapan pembelajaran ini, diferensiasi sama pembelajaran sosial emosional. Cuman rencana saya yang lebih efektif nanti akan saya mulai di semester berikutnya nanti sesudah libur semester awal ini. Saya penasaran Pak, apa tantangan yang mungkin jadi Depi dalam penerapan pembelajaran diferensiasi dan KSE ini. Sebuah tantangan besar yang saya lihat itu untuk mengembalikan itu Mbak, mengembalikan semangat siswa. Mungkin Mbak Yeni juga bisa membayangkan ketika di depan kelas anak ada yang di bawah meja, ada yang asik dengan dirinya sendiri, ada yang kepalanya ditaruh meja, ada yang berbicara sendiri. Itu bagi saya merupakan sebuah tantangan besar.
sebuah kendala besar. Jadi kendala yang saya alami ya untuk sementara ini, bagaimana sih mengembalikan semangat mereka, itu dulu. Iya. Kalau untuk rencana-rencana yang Pak Sugadi katakan tadi, mungkin ada tantangan Pak atau kendala dalam rencana-rencana itu? Kalau kendala yang pertama itu tadi mengembalikan semangat belajar, kemudian yang kendala kedua ya, kalau yang kedua ini dibilang kendala ya kendala, dibilang tidak yang tidak, itu karena apa namanya, pembelajaran berdiferensiasi itu kan sementara ini teman-teman kan belum begitu apa namanya familiar ya. Ya ada sih kemarin yang 1-2 yang sudah melaksanakan itu teman, beliau belum tahu oh ini pelajaran berdiferensiasi itu cuman ya itu akan saya ajak teman-teman guru untuk memahami apa sih pembelajaran berdiferensiasi, apa sih pembelajaran sosial dan emosional, itu dulu. Ya siap, ini melalui diseminasi tadi ya Pak ya? Iya. Saya boleh juga Pak diundang Pak besok kalau ada diseminasi Pak. Siap. Iya, terima kasih Pak Dadi ya. Jadi apa yang Pak tadi dapatkan dari obrolan kita siang ini Pak? Iya, terima kasih dari pertemuan singkat kita kali ini. Paling tidak saya mempunyai sebuah gambaran, dan gambaran itu sudah semakin mantap ketika ada semacam teman yang bisa saya ajak untuk berdiskusi, dan panjenengan bisa memberi sebuah pemantapan bagaimana langkah-langkah saya ke depan di dalam mengembalikan semangat belajar siswa di dalam mengikuti plan pembelajaran. Jadi insya Allah sesudah pertemuan kali ini saya akan semakin mantap untuk eksekusi dari rencana saya, begitu. Amin, semangat Pak Dadi ya. Siap. Pak Dadi ya, ini obrolannya sangat luar biasa sekali nih Pak. Saya juga belajar banyak ini dari Pak Dadi, bagaimana cara mengatasi siswa-siswa saya yang kurang fokus di kelas ini. Ya, ini bisa saya simpulkan dulu ya Pak ya. Iya. Jadi Pak Dadi itu ada masalah sedikit ya tentang siswa-siswanya. Ada kelas yang kondisi siswanya itu kurang semangat dalam mengikuti pelajaran dan kurang fokus seperti itu Pak ya. Iya. Ada asyik dengan dirinya sendiri seperti menggambar, kemudian bermain di bawah meja, kemudian ada yang kepalanya disandarkan di meja. Iya. Yang sebelum saatnya istirahat sudah minta istirahat seperti itu ya Pak ya. Iya. Ya, jadi tadi dari Pak Sugadi sendiri sudah menawarkan solusi untuk Pak Sugadi sendiri ya. Mungkin itu tadi kondisi siswa yang seperti itu karena akibat dari pandemi atau pembelajaran daring seperti itu Pak. Jadi pembelajaran daring itu mereka sudah berada di zona nyaman ya Pak ya. Jika mereka sudah 100% luring, itu mereka masih sulit untuk beradaptasi seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah, solusinya Pak Sugadi itu akan menerapkan pembelajaran di kelas, pembelajaran berdiferensiasi yang pertama ya Pak. Iya. Kemudian juga akan menerapkan pembelajaran sosial emosional ini di kelas maupun di lapangan seperti itu ya Pak. Kemudian agar seluruh siswa itu kondusif, intinya pembelajaran juga bisa tersampaikan secara efektif dan tujuan pembelajaran juga bisa dicapai. Itu Pak Sugadi juga mengajak teman-teman sosialisasi diseminasi ya Pak. Iya. Diseminasi kepada teman-teman, kepada guru-guru yang lain untuk menyampaikan ilmu tentang diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini ya Pak ya. Iya. Harap seluruh guru bisa menerapkan pembelajaran ini dalam kelasnya. Kemudian harapannya juga peserta didik itu bisa semangat kembali dan fokus kembali dalam pembelajaran seperti itu ya Pak ya. Iya, betul. Terima kasih sekali Pak Sugadi, sangat luar biasa ini. Kapan-kapan kita bisa ketemu lagi ya Pak ya. Siap, insyaallah siap. Iya. Nah,
besok kalau kita ketemu lagi nanti Pak Sudadi bisa cerita-cerita ini bagaimana aksinya ini. Oke, siap insya Allah ya. Ini tadi itu ya Pak pelaksanaannya diseminasi minggu kedua, kemudian yang pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas ini setelah masuk ya Pak ya, setelah liburan ini tahun ajaran baru ya Pak di ya. awal semester. Awal semester ya Pak ya, ya siap. Siap, terima kasih Pak Dadi, bermanfaat sekali bagi saya. Semoga apa yang direncanakan Pak Dadi membawa anak ke angka 8 itu segera terwujud ya Pak ya. Amin, 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 amin. Saya akhiri Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa praktek coaching antara pasangan heboh di dunia, Bu Yeni dan Pak Dadi. Kalau saya melihat itu obrolannya santai, luwes, tapi masuk ke tujuannya. Alur katanya sudah sangat terperinci sekali, detail gitu. Jadi ya tidak ada komentar apa-apa. Intinya sangat berhasil dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.